Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat libur? Semoga kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang bersumber dari kisah nyata tentang aksi teror di Indonesia, tepatnya di Jakarta pada tahun 2016. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia 22 menit. Cerita dimulai dengan hiruk-pikuk kota Jakarta di pagi hari. Terlihat semua orang beraktivitas seperti biasa. Kita akan diperlihatkan seorang polisi pasukan khusus bernama Ardi yang sedang sarapan bersama keluarganya. Selamat pagi Jakarta. Ada yang masih ngantuk toh ternyata. Mana makanannya? Orang tidur bisa ngomong ya? Lalu seorang polisi lalu lintas yang bernama Firman yang sedang berolahraga. Firman memiliki calon istri bernama Clara. Mereka sudah lama kenal dan akan segera merencanakan pernikahan. Namun mereka kebingungan sebab Firman akan dipindah tugaskan ke daerah perbatasan sebelum acara pernikahan mereka dimulai. Di tempat lain terlihat kakak beradik yang sedang sarapan. Dia bernama Anas dan Hasan. Anas menyuruh saudaranya untuk mempersiapkan lamaran kerja dan akan membantunya masuk ke perusahaan tempat Anas bekerja. Di sana Anas bekerja sebagai office boy. Kalau udah nemu waktu buat keluar, lu bukan lah. Biasanya orang-orang kantor tuh pada nanti makan siang. Ngomongin tuh ijazah dulu ya, lupa. Iya Anas, iya. Udah siapin semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sisi lain terlihat beberapa orang yang sedang fokus dengan HP-nya. Mereka inilah yang akan menebar teror di sana. Mereka dengan gaya mencurigakan mencoba membaur ke tengah-tengah masyarakat. Ardi yang sedang melakukan rapat dengan Kapolda Metro Jaya mendapati tindak perampokan dan meminta izin menuju ke TKP. Sementara di atas gedung terdapat dua orang teroris yang telah bersiap dengan senjata api mereka. Mereka memantau setiap keadaan untuk menjalankan misinya. Hasan yang telah sampai di Jalan Tamrin lalu menelpon Anas, menanyakan kantor Anas bekerja. Namun Anas yang sedang keluar untuk membeli makan menyuruh Hasan untuk menunggu di seberang jalan. Terlihat di sana Hasan berpapasan bersama teroris yang tak dicurigai oleh Firman yang sedang bertugas. Dan benar saja, salah satu teroris masuk ke dalam sebuah kafe dan melakukan bom bunuh diri. Seketika suasana menjadi ricuh. Para polisi mencoba menertibkan masyarakat yang datang untuk membantu korban ledakan. Sedangkan dari atas gedung, kedua teroris menembak ke arah kerumunan masyarakat. Anas yang berteriak memanggil Hasan harus kehilangan nyawanya karena terkena tembakan dari teroris tepat di kepalanya. Melihat hal itu, Hasan menangis ingin menyelamatkan Anas. Namun polisi mencegahnya karena terlalu berbahaya. Sedangkan kedua teroris lain yang sedang berbaur dengan masyarakat mengeluarkan pistol dan menembak seorang polisi. Bule yang juga terkena ledakan harus mati di tangan para teroris. Ardi yang mendengar berita itu langsung memutar balik mobilnya. Sesampainya di lokasi, Ardi dihujani peluru hingga terjadi baku tembak di antara mereka. Dan teroris melemparkan bom ke arah Ardi hingga ia terpental.
Berita pun cepat tersebar melalui media sosial, hingga menimbulkan kepanikan para warga di daerah itu. Kapolda Metro Jaya menurunkan ratusan pasukan khusus 88 untuk membasmi teroris itu. Tim Alpha dan tim Bravo akan didrop menggunakan metode fast rope dan hiljab. Selang berapa lama, pos polisi di Jalan Tamrin juga dibom oleh teroris itu. Densus 88 anti teror bergegas menelusuri TKP untuk mencari target teroris. Polisi yang berpatroli menggunakan helikopter mendapati 2 teroris di atas gedung Skyline. Menyadari polisi mengintainya, mereka bergegas memasuki gedung. Densus 88 membagi tugas-tugasnya. Tim sniper juga telah mengambil posisi mereka. Ada penembak jitu di sekitar lokasi. 86. DPD segera bantu evakuasi korban. Ardi yang berada di basement diam-diam mengejar pelaku dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Ardi berhasil melumpuhkan 1 teroris, sementara satunya telah melarikan diri di dalam gedung. Sementara kedua teroris tadi masuk ke salah satu ruang kantor dan menyandra beberapa staf di sana. Lalu teroris yang melarikan diri terjebak di dalam lift dan mencoba untuk kabur melalui lubang udara di atas lift. Ia memanjat tangga lift hingga sampai ke tempat temannya yang menyandra staf kantor. Udah masuk. Kalian jangan coba macam-macam ya. Tim penembak jitu lalu memberitahu lokasi ketiga teroris yang berada di lantai 8 gedung Skyline dan bersiap melakukan penembakan. Densus 88 dan Ardi bergegas ke lantai 8. Ada juga yang turun diam-diam dari atas gedung dan dalam hitungan ke-5, penembak jitu mengarahkan peluru tepat di kepala salah satu teroris. Kedua teroris itu kabur setelah Densus 88 memasuki lantai 8 dan kepala teroris berhasil dilumpuhkan. Dan di hari yang sama, semua jaringan teroris di berbagai kota berhasil dilumpuhkan oleh Densus 88 anti teror. Lapor komandan. Lapor, Balikpapan aman. Tersangka berhasil dilumpuhkan. 86. Sementara di TKP, polisi dan tim medis mengevakuasi korban yang selamat dan yang tidak selamat. Hasan hanya terdiam melihat saudaranya berada di kantung jenazah. Ibunya mengalami duka yang sangat mendalam atas kepergian Anas. Hikmah dari film ini adalah tetaplah berhati-hati dimanapun kita berada. Jika melihat orang yang mencurigakan, segera menghindar dan laporkan kepada polisi. Sedangkan untuk para pelaku, sebenarnya mereka telah didoktrin oleh pemikiran yang sesat, sehingga hal seperti bom bunuh diri ini bisa terjadi. Tetap jaga iman dan keyakinan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.